warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Sarisa. Nah, kali ini aku menjadi host podcast kali ini. Podcast kali ini bertemakan muda-mudi, muhi damai, muhi disiplin. Nah, di sini saya mengundang narasumber yaitu Bu Nur Hidayah. Untuk Bu Nur Hidayah, silakan memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Nur Hidayah, sarjana pendidikan. Saya guru kimia di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, Bu Nur Hidayah ini merupakan salah satu guru penggerak di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke tema aja ya. Nah, tema kali ini yaitu kedisiplinan. Nah, Bu, untuk akhir-akhir ini itu kayaknya banyak fenomena-fenomena di bumi yang menjadi salah satu melenceng kedisiplinan ya. Nah, yaitu pertamanya itu yang pengumpulan HP itu. Nah, pengumpulan HP itu tuh kayaknya masih agak sulit gitu loh Bu diterapkan untuk di siswa-siswa. Nah, yang kedua itu mungkin atribut. Atribut itu kalau misal masuk itu kan banyak yang kelasnya mungkin masih kelas 11, ada yang udah kelas 12, terus nama. Nah, mungkin atau malah pakaiannya Bu yang malah hari Selasa dibuat hari Rabu atau dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu untuk sholat itu loh Bu. Kalau sholat itu kayaknya masih susah gitu loh Bu, kayak yang nggak di lantai 3 mungkin itu masih susah dia atau di lantai 2 itu masih lari-lari keliling-keliling dulu. Untuk yang topik pertama tadi Bu, kalau dari Bu Nur Hidayah sendiri yang tentang HP dan siswa yang masih susah menerapkan sendiri, Bu Nur Hidayah gimana? Kalau menurut Bu Nur gitu ya, untuk penggunaan HP, sebenarnya sekolah sudah memberikan kebijaksanaan ya, akan dipakai HP itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh ketika pembelajaran gitu ya. Ketika guru itu menggunakan HP gitu ya, ketika guru itu ingin membuat pembelajaran dengan menggunakan, istilahnya kan sekarang anak sekarang itu kan canggih sekali ya dengan teknologi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu media pembelajaran interaktif juga. Kalau guru hanya menyampaikan dengan ceramah gitu ya, atau guru dengan menggunakan metode PPT saja, kadang anak-anak juga tidak interaktif gitu, tidak menyenangkan, membosankan. Tapi terkadang juga menjadi masalah kalau misalnya harus berinteraksi terus gitu ya dengan namanya handphone ini gitu ya. Memang ini suatu dilema yang cukup untuk bisa dipecahkan untuk kita semua ya. Yang pertama itu karena memang di sekolahnya ini kan istilahnya sudah sekolah penggerak gitu ya. Jadi kalau masalah teknologi itu kan sangat dibutuhkan. Jadi anak-anak itu tidak hanya berinteraksi dengan HP saja. Suatu ketika bolehlah menggunakan laptop atau menggunakan komputer di lab komputer, atau langsung kita terjun ke lapangan lah. Nggak harus dengan menggunakan media kan juga bisa. Jadi menggunakan aset yang ada. Dengan masalah HP ini kan sekolah sudah membuat suatu kebijaksanaan bahwa HP itu ketika pembelajaran harus disimpan ketika tidak ada aktivitas guru dengan melibatkan HP. Ya kalau sudah ada terjadi seperti kesepakatan seperti itu ya, untuk anak-anak di rumah itu seharusnya bisa paham gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemandangan kok di sela-sela istirahat atau di sela-sela pembelajaran kok ada yang menggunakan HP, nah kira-kira itu sudah menyalahi kesepakatan gitu ya. Kan sudah menyalahi kesepakatan. Nah itu gimana? Kalau sementara yang sudah pernah saya alami itu untuk sanksi itu kan tidak diperbolehkan. Minimal sanksi itu adalah sesuatu yang menjerakan itu dalam arti bukan dalam bentuk fisik gitu ya. Gimana sih membuat mereka tuh paham, sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah gitu ya. Jadi butuh semacam pengetahuan dulu nih, bagaimana kita bisa membatasi diri untuk berinteraksi dengan HP gitu ya. Karena tidak semua yang dari HP itu bermanfaat gitu, atau bijak menggunakan internet gitu. Ya tapi kemarin tuh kalau udah ada penjelasan juga mungkin dari beberapa guru. Nah itu tuh masih ada kontra gitu loh, kayak kok pas istirahat HP-nya tetap dikumpulin sih. Nah itu malah buat anak-anak itu malah kayak main ular tangga, uno stapel, dan itu akhirnya malah yang disita itu yang permainan itu, dan itu membuat anak-anak itu kayak lah kok malah disita, kalau HP aja dikumpulin kok ini malah disita. Mungkin masih banyak kontra di situ sih. Iya. Kalau anak itu
apa namanya, dia kan selalu mencari cara untuk melampiaskan aktivitasnya. Iya. Apalagi anak kreatif itu kan nggak bisa diem gitu tanpa ada memakan sesuatu gitu ya. Ya kalau saya rasa mereka membawa ungu atau apa ubi atau apa, kalau pas jam istirahat digunakannya nggak apa kalau saya gitu. Yang selama ini saya lakukan di kelas saya atau ketika pembelajaran saya itu, silakan ketika kamu istirahat kamu bisa melakukan apa saja, tapi HP kan masih tetap di tempatnya ya, di tempat apa penyimpanan HP itu. Nah kalau misalnya itu disita lah gimana, sebenarnya itu sebenarnya tidak boleh ya, maksudnya istilahnya biarkan mereka istirahat dengan bacaan mereka kan gitu. Kalau anak-anak sekarang itu kan senangnya lewat bermain dan belajar gitu. Nah, mungkin ya kalau permintaan saya rasa saya kurang setuju ya. Tapi ya itu tadi harus sesuai kesepakatan. Kalau memang kamu menggunakan wifi atau mainan lainnya gitu ya, ketika di jam pelajaran ya itu perlu ada sikap untuk apa namanya mewadahi itu. Itu teman-teman, buat yang masih kontra tentang HP kemarin nih udah dijelasin sama Bu Nur Hidayah positif negatifnya. Untuk kedepannya nggak usah banyak kontra lagi ya, kita harus mendukung kebijakan sekolah. Oke Bu. Yang topik kedua yaitu tentang atribut. Nah kemarin itu ya Bu, dari teman-teman atau dari siswa-siswa MUI itu bilang kayak misal lah atribut aja nggak berguna buat pembelajaran, kayak aku gimana pun nggak berguna di pembelajaran dong ya, nggak ganggu gitu. Nah kalau menurut Bu Nur sendiri gimana tanggapan Bu Nur tentang tanggapan siswa-siswa yang kayak gitu? Oke, sebelum kita bahas itu seragam kita dulu. Kalau Senin kita menggunakan apa? OSIS. OSIS. Atributnya berarti ada logo OSIS-nya. Iya, ada. Terus apa lagi? Lokasi ada nggak? Ada di kiri itu ada SMA MUI. Oke, kalau OSIS ada lokasi, ada nama gitu ya. Ada nama. Terus sepatunya hitam, ya kan? Terus kaos kakinya putih yang sesuai dengan kaos kaki yang sudah disepakati sekolah gitu ya. Terus kalau hari Selasa, Hari seragamnya? Selasa itu OSIS tapi pakai band MUI. Oke, itu berarti OSIS MUI apa ya? Kalau bilangnya di sini nggak ada OSIS ya, adanya IPM. Berarti ya alma maternya Iya, MUI gitu ya. Terus kalau Rabu kita menggunakan batik. Oke, terus kalau Kamis kita menggunakan apa? Ini berbeda ya? Iya, berbeda antara kelas 10 dan 11 12 itu berbeda. Ini ada tujuannya ya? Iya. Karena kelas 11 dan 12 itu digunakan disuruh memakai HW. HW. Tapi kalau kelas 10 kan menggunakan Muslim gitu ya. Dan berkebalikan untuk hari Jumatnya. Kenapa gitu ya? Karena HW itu kan ekstra HW wajib itu kan digunakan untuk kelas 10. Ini ada apa namanya, ada kebijaksanaan biar anak kelas 10 itu tertib dalam menggunakan dalam mengikuti HW. Makanya ketika kelas 11 dan 12 itu pulang gitu ya, dan sementara kelas 10 itu mengikuti kegiatan HW, nah biar terdeteksi nih berapa persen mereka datang seperti itu. Jadi bukan pembedaan kok aku butuh gitu ya, seperti itu. Nah kalau sudah ada ketetapan seragam seperti itu kan sudah dikasih juga bed, nama, terus tanda kelas gitu ya, seharusnya itu dipakai sesuai dengan harinya. Apalagi sepatu kalau hari Senin sama hari Jumat itu hitam ya, pakai hitam ya. Nah yang selebihnya kan sudah dikasih waktu cukup ya, Selasa, Rabu, Kamis itu untuk berekspresi dengan menggunakan sepatu kesayangan kalian. Ya sudah, silahkan dilaksanakan gitu ya. Apa sih repotnya? Kayak bunga nih ya. Nah bunga guru itu kan ada name tag seperti ini ya. Padahal ini menambah beban hidup juga ya. Tapi enggak, ini namanya identitas diri gitu ya. Terus ada nama, ada logo MUI di sini. Sebenarnya apa manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya. Oh biar sombong, bukan gitu ya. Ini identitas gitu. Juga sebagai teladan biar kalian itu mencontoh, oh gurunya sudah tertib menggunakan atributnya. Kenapa saya enggak gitu. Tapi terkadang anak sekarang kan cuek gitu ya. Iya. Nah, kan dia guru gitu ya. Oh itu kan guru, bukan saya, bukan seperti itu gitu. Namanya disiplin itu memang apa ya? Kita itu butuh semacam sedikit tidak nyaman, sedikit
dipaksa, sedikit ditahan gitu ya, biar ketika masa datang itu kita bisa menikmati. Salah satunya adalah mendisiplinkan diri dalam menggunakan seragam, atribut gitu ya, waktu sholat, gitu, penggunaan HP. Nah Kata semua dikulinake. iya, jalanan saka kulino itu. Oh iya, witing tresno jalanan saka kulino gitu. Nah itu. Teman-teman, buat yang belum tertib untuk atribut nih udah ada dari Bundar penjelasannya kenapa harus pakai atribut sesuai hari, atau mungkin ada pro kontra lah antara pakai HW atau pakai muslim. Nah ini udah dijelaskan karena itu tadi untuk keperluan HW juga yang menjadi kewajiban buat kelas 10. Oke. Ya, masalah ketiga Bu. Nah ini ya Masalahnya banyak banget. iya, masalahnya banyak banget ini Bu Dwi. Nah ini yang ketiga itu waktu sholat Bu. Nah misal waktu sholat kayak yang cewek-cewek itu yang ngakunya itu mens padahal dia itu sebenarnya enggak, mensnya sebulan dia nggak sholat. Nah gitu kan, itu mungkin masih banyak ditemui juga ya Bu. Iya. Terus habis itu yang cowok itu malah muter sekolah dulu baru ke musola, atau kemana dulu ngumpat terus habis itu baru ke musola, padahal udah ya sama dulu. Nah itu dari Bunda sendiri gimana tentang Iya kedisiplinan? nih, saya agak sedih nih kalau masalah sholat ini, karena memang anak SMA itu takarannya kan sebenarnya sudah harus bisa sadar diri, tahu diri gitu ya. Waktu sholat itu nggak perlu jadi waktu, nggak kayak seperti puasa ya. Kalau adzan gitu kan kita segera berbuka, tapi kalau adzan di sini tuh kita panggilan untuk sholat gitu ya. Ya tepat di waktunya gitu ya. Kita kan sekolah Islam ya, sekolah Muhammadiyah. Seharusnya kita paham dulu, kita masuk ke sini itu sudah ada aturan yang ada di sekolah. Gitu ya. Kan sudah dijelaskan juga sama kepala sekolah gitu ya. Kalau di sini tuh ada budaya untuk jamaah sholat dulu, jamaah sholat asar untuk apa gitu ya. Selain kita lihat di latar belakang mereka masing-masing gitu ya. Kalau memang toh itu adalah untuk tujuan baik, kenapa sih kita nggak mengikuti? Kita membiasakan untuk sholat tepat waktu atau di awal waktu, gitu. Nggak ada salahnya, gitu ya, nggak ada salahnya. Jadi yang pertama masalah itu bisa terjadi itu karena memang anak itu belum paham dulu. Sholat itu dianggapnya hanya sebagai suatu kewajiban, gitu ya, bukan suatu kebutuhan. Kalau kita sudah butuh itu namanya panggilan sholat itu pasti mereka langsung ambil dulu langsung sholat. Dan yang kedua yang pernah saya lihat di Musola Putri ya, karena memang saya jamaah di sana kan, kalau guru-guru itu kan jamaahnya banyak di sana. Itu ada yang soft yang paling depan 2-3 gitu kan dipimpin oleh imam waktu itu ya, imam. Tapi yang di belakang ternyata sholat sendiri-sendiri. Nah kira-kira itu bagaimana nih solusinya? Nggak mungkin guru juga yang harus disalahkan, nggak mungkin guru agamanya juga yang disalahkan gitu ya. Mereka tuh kenapa pengen cepet atau pengen makan cepet atau bagaimana? Sebenarnya kalau semuanya itu dilakukan dengan tertib gitu ya, atas dasar kesadaran diri, nggak lama kok. Sholat itu nggak lama ya kan, sholat itu nggak lama gitu ya. Kita hanya butuh sholat tumakninah itu maksimal itu 5 menit. Setelah itu kamu bisa melakukan aktivitas lain, makan siang, gitu ya, istirahat sebentar untuk bisa memulai pelajaran selanjutnya. Begitu. Ya. Untuk kedepannya ya teman-teman nih buat evaluasi buat waktu sholatnya. Padahal kita udah difasilitasi ada musola atas, musola bawah. Yang buat di lantai 2 bisa ke lantai 3 yang cowok-cowok. Kalau misalnya yang cewek bisa ke lantai 1 itu malah enak kan, nggak gabung antara cewek sama cowok. Sebenarnya saya mau balik nanya. Oh iya. Boleh kan? Boleh. Kalau misalnya ada kan di ketika waktu sholat itu kan ada yang jaga di tangan, Iya. ada yang jaga di depan musola, bahkan di depan yang sampai mengoyak, terus ada yang petugas mencatat untuk menstruasi. Itu tujuannya apa? Gitu ya. Nah kita perlu tahu dulu, Bu Guru sampai direwangi mengorbankan waktu istirahat hanya untuk menertibkan kalian itu sebenarnya gitu ya. Itu suatu pengorbanan juga dari guru kan. Seharusnya guru itu bisa leren makan siang, menyiapkan apa yang akan disampaikan nanti setelah ini, tapi ternyata harus disita dulu berapa menit itu untuk mencapai gitu ya. Nah itu
itu suatu usaha guru juga ya, mengingatkan kamu gitu ya, mengingatkan mumpung masih bisa diingatkan manusia itu silakan segera ditepati sebelum yang lain-lainnya gitu Mbak. Jadi jangan disalahkan aku kan apa namanya sholat itu hakku gitu. Privasi aku gimana tidak bisa gitu ya. Di sekolah ini punya budaya, punya tata tertib untuk itu, silahkan ditaati. Kalau nggak bisa ya bisa ambil tindakan gitu. Jadi teman-teman kalau misal guru-guru ngingetin itu bukan masalah marahin, lebih ke mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik lah intinya untuk kedepannya. Tuh. Oh iya, dari pembicaraan tadi Bu bisa saya simpulkan bahwa 3 tema yang kita tetapkan itu sudah mengandung tata tertib dan budaya yang sudah ada di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Dan dari yang seragam mungkin atau HP atau jam sholat atau waktu sholat, nah itu udah menjadi kebijakan lah yang ada di UI dan kalian harus banget menaati itu semua karena banyak pro-nya ya, dan kalian jangan melihat dari kontranya aja. Mungkin kita lihat dari sisi guru atau dari POV guru. Tadi kan kalian udah dengerin dari POV guru. Ya mungkin ada tambahan ya, karena ini adalah kegiatan IPM ini ladang yang bagus sekali nih ya, wadah yang sangat bagus sekali untuk bisa menjadi pionir kebaikan gitu ya. Jadi saya harapkan setelah acara ini atau yang selanjutnya gitu ya, IPM bisa menjadi contoh teman-teman atau siswa-siswa yang di SMA. Habis ini nanti saya sampaikan kepada teman-teman IPM ya Bu, diingat lagi ya teman-teman, tata tertib dan peraturan itu kalian harus menaati karena tata tertib dan peraturan itu bisa mengefek kepada kehidupan berkelanjutan kalian. Itu bisa menjadi salah satu contoh sikap disiplin mungkin ya Bu, dan sikap taat pada Tuhan mungkin. Hablum minallah hablum minannas. Untuk kali ini saya berterima kasih banget kepada Bu Nur yang sudah datang untuk menjadi narasumber kali ini. Ya teman-teman, mungkin podcast kali ini saya selesai sampai sekarang aja. Untuk mengakhiri podcast kita kali ini, saya Selisa meminta maaf jika ada salah kata maupun salah sikap di sini. Dan saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalian jangan lupa nantikan podcast-podcast berikutnya yang akan dibuat IPM SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Akhir kata, nuhun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.